Halo, apa kabar sahabat Republik Investor? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Kembali lagi dengan saya Hendra Wardana. Di video kali ini saya akan coba sharing ke teman-teman mengenai penggunaan aplikasi MOS dengan menggunakan mobile. Nah, jadi buat teman-teman jadi tahu nih, dengan menggunakan mobile bisa nggak sih menganalisa suatu saham itu dengan maksimal. Nah, jadi di video kali ini saya akan coba menggunakan fitur MOS atau Mandiri Sekuritas dengan menggunakan mobile. Jadi nggak hanya PC aja yang kita bahas, tapi menggunakan mobile juga bisa nggak sih kita transaksi dengan maksimal, menganalisa suatu saham dengan maksimal menggunakan MOS versi yang ada di mobile. Oke, sebelum video saya dimulai, buat teman-teman tolong bantu YouTube channel Republik Investor untuk di-subscribe, di-like, dan di-share ya ke teman-teman yang lain agar yang belum tahu Republik Investor jadi pada tahu Republik Investor. Oke, nanti kita akan bahas mengenai MOS mobile-nya, dan buat teman-teman jangan lupa kalau misalnya pengen ada yang komentar, silahkan komentar di kolom komentar. Oke, videonya kita mulai. Oke, sahabat Republik Investor, jadi kalau misalnya teman-teman lihat yang biasa menggunakan aplikasi MOS, baik itu investor yang baru atau yang lama, pasti tampilannya seperti ini. Jadi di video kali ini saya akan coba sharing ke teman-teman mengenai aplikasi fitur dari MOS versi mobile, yaitu kita melihat dari segi asing itu sedang koleksi saham di mana sih. Jadi kan biasanya kalau misalnya investor kan agak sulit ya kalau misalnya biasanya menggunakan handphone, tapi cari-cari asing bisa nggak sih dilihat dengan versi mobile. Nah, ternyata ketika misalnya kita pengen melihat asing selama 1 minggu ini sedang mengakumulasi saham apa dan menjual saham apa, itu ternyata bisa juga kita melihat dengan menggunakan aplikasi MOS versi mobile. Nah, lihatnya di mana? Nah, teman-teman bisa bisa ke di sini kan tampilan awalnya seperti ini. Nah, teman-teman bisa ke pojok kanan atas yang garis 3, teman-teman bisa klik, lalu teman-teman pilih ranking, teman-teman pilih di sini ada stok, ada broker, ada foreign, ada asing. Nah, teman-teman bisa klik foreignnya. Nah, teman-teman di sini ada menu buy atau sell. Nah, teman-teman bisa klik buy-nya. Nah, di sini ada menu yang all, ada menu reguler, tunai, nego. Nah, kita fokus di market reguler aja. Nanti reguler itu apa, nego itu apa, tunai itu apa, nanti akan kita bahas di video Republik Investor berikutnya. Kita fokus di reguler dulu. Nah, kita jangan fokus di volume. Kita harus tetap fokus di namanya itu adalah value. Nah, kita lihat today, hari ini. Kita ngelihat hari ini. Kira-kira nih kita ngelihat nih selama hari Jumat di tanggal 20 November saham apa sih yang sebenarnya ini lagi menarik nih diakumulasi oleh saham Telkom. Nah, teman-teman bisa oleh asing nih saham apa. Nah, ternyata pertama itu ada Telkom, ada BBRI, ada Bank Mandiri, ada BBCA, ada XL. Nah, cara bacanya gimana? Nah, teman-teman lihat di sini. Telkom lastnya 3220. Change-nya perubahannya 50 poin, dia naik. Persentasinya 1,58. Nah, net buy-nya, nah teman-teman bisa lihat nih. Net buy-nya kita fokus di foreign buy dan foreign sell. Nah, selisih dari foreign buy dan foreign sell dari 270 ke 228 berarti sekitar 42 miliar asing melakukan net buy di Telkom. Nah, kalau misalnya BBRI gimana? Nah, walaupun saham BBRI dia turun 20 poin dengan perubahan persentase 0,50%, tapi saham BBRI asing melakukan net buy sekitar 24 miliar. Nah, selisih dari mana sih kok bisa dapat 24 miliar? Nah, teman-teman bisa lihat nih, 288 miliar selisihnya dikurangin 264. Berarti kan sekitar 24 miliar. Nah, kalau misalnya kita menggunakan aplikasi MOS versi mobile, kita nggak bisa melihat secara net asingnya itu akumulasi buyer atau sellernya itu berapa, tapi kita harus hitung secara manual sendiri. Nah, ini untuk melihat foreign buy secara hari ini. Nah, kalau misalnya kita pengen ngelihat, katakanlah kita pengen ngelihat selama 1 minggu. Nah, teman-teman bisa lihat, bisa diklik selama 1 minggu. Nah, teman-teman bisa lihat nih, selama 1 minggu ternyata
yang banyak diakumulasi itu ternyata BBCA. Nah, teman-teman bisa lihat nih, BBCA itu selisih dari 2,7 triliun katakanlah dikurang 1,4 triliun, berarti hampir sekitar 1,3 triliun selama 1 minggu saham BBCA diakumulasi. Nah, terus saham Telkom selisih dari 1,9 ke 1,1, berarti sekitar 800 miliar saham Telkom diakumulasi oleh pihak asing. Nah, yang ketiga adalah MDKA selisih dari 395 miliar dikurang 151, berarti kalau misalnya kita kurangin berarti hampir sekitar 240 miliar MDKA asing melakukan net buy di saham tersebut. Nah, jadi teman-teman bisa melihat, nah caranya seperti itu. Nah, kalau misalnya kita melihat kondisi asing sedang beli di saham-saham apa aja sih selama 1 minggu atau pada saat hari ini, atau teman-teman pengen lihat selama 1 bulan bisa diganti lagi, masih teman-teman bisa ngelihat BBCA masih menjadi primadona, BBRI terus Astra selama 1 bulan asing masih akumulasi di sana. Nah, kalau misal BBCA teman-teman bisa lihat dari 9,9 triliun dikurang 6,5 triliun, berarti hampir sekitar katakanlah 3,4 miliar asing melakukan net buy di saham BBCA selama 1 bulan. Nah, kalau misalnya BBRI selisih dari 8,9 dikurang 5,8 berarti sekitar 3,1 triliun. 3,1 triliun BBRI asing melakukan net buy. Jadi sangat fantastis selama 1 bulan ini asing banyak melakukan net buy di BBCI, BBCA, BBRI, Astra, MDKA, Bank Mandiri. Nah, ini bisa menjadi acuan indikator teman-teman untuk coba analisa saham-saham apa aja yang menarik untuk menjadi koleksi dari portofolio teman-teman. Nah, ketika misalnya teman-teman melihat nggak fair dong kalau misalnya kita ngelihat asing buy-nya aja. Nah, kita ngelihat nih saham-saham yang selama 1 bulan atau 1 minggu asing sedang melakukan sell. Nah, ini kita ganti dari all, kita ganti ke reguler, volumenya kita ganti ke value. Nah, teman-teman bisa lihat nih, hari ini saham BBNI asing melakukan net buy sekitar katakanlah selisih dari 48 ke 140, berarti sekitar 92 miliar asing hari ini melakukan net sell di saham BBNI. Nah, terus ada saham Astra, ada ICBP, ada Unilever, ada PTBA, ada Sampurna. Nah, kita ngelihat selama 1 minggu. Nah, ketika misalnya kita melihat secara 1 minggu saham apa aja yang sudah mulai di net sell, itu ada BBNI, ada Sampurna, ada Astra, ada INKP, ada PTBA, ada Unilever, ada UNTR. Jadi BBNI asing selama 1 minggu selisihnya dari sekitar 647 miliar ke 284, berarti kan lumayan banyak, hampir sekitar 300 miliar lebih asing melakukan net sell. Nah, terus juga di Sampurna sekitar selisih dari 289 ke 79, berarti sekitar 210 miliar asing melakukan net sell di saham Sampurna. Terus ada Astra, ada INKP, ada PTBA. Nah, menu fitur inilah yang ada di aplikasi MOS versi mobile yang bisa teman-teman manfaatkan menjadi acuan dari teman-teman apakah saham ini masih menarik untuk dikoleksi di portofolio teman-teman, atau alangkah lebih bijaknya ketika misalnya melihat porsi asing teman-teman sudah melepas atau melakukan take profit saham tersebut. Oke, mungkin itu aja videonya, semoga bermanfaat buat teman-teman. Sampai ketemu di video berikutnya. Dari saya, salam happy cuan buat teman-teman. Jangan lupa di subscribe, like, dan di share YouTube channel Republik Investor.